Teka-teki terkait sakitnya Ruben Onsu akhirnya terjawab sudah. Ya, sambil berurai air mata, Ruben yang tengah melakukan wawancara bersama rekannya Irfan Hakim akhirnya blak-blakan terkait penyakit yang dideritanya selama ini, yaitu empty sella syndrome atau ISS. Lantas, seperti apa pengakuan Ruben terkait penyakit langka yang dideritanya tersebut? Dan benarkah pula kegiatan Ruben di dunia keartisan turut menyumbang peran penting dalam perkembangan penyakit yang kini menghuni tubuhnya? Ya, di tengah kondisi penyakit serius yang dideritanya, dukungan kepada Ruben pun terus mengalir dari berbagai pihak. Seperti terlihat saat Ruben blak-blakan mengenai penyakitnya yang mendapatkan dukungan dari Irfan Hakim dan beberapa krunya. Dukungan yang sama juga diberikan Sarwenda yang menyempatkan waktunya untuk menjemput langsung Ruben di bandara. Di sisi lain, hampir serupa seperti sang suami Ruben Onsu, Sarwenda pun juga menderita penyakit serius yang menyerang bagian kepalanya. Meski begitu, Sarwenda tidak mau penyakit tersebut membatasi aktivitasnya sebagai seorang ibu. Terlihat saat Sarwenda masih tetap melakukan berbagai aktivitasnya seperti memasak, menemani anak-anaknya, bahkan masih bekerja di sela-sela kesibukannya sebagai ibu dengan 3 orang anak. Lantas, apa sebenarnya penyakit yang diderita oleh Sarwenda? Dan benarkah pula penyakit tersebut sering menyerang bagian kepalanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, setelah merahasiakan penyakit yang mempengaruhi bagian otak hingga membuatnya bolak-balik rumah sakit untuk melakukan transfusi darah. Dalam sebuah wawancara bersama rekannya Irfan Hakim, akhirnya Ruben pun blak-blakan terkait penyakit yang dideritanya selama ini. Ya, dengan berurai air mata, suami Sarwenda ini menyampaikan nama penyakit yang dideritanya, yakni empty sella syndrome atau ISS. ISS sendiri dalam dunia medis merupakan suatu kondisi di mana kelenjar pituitari yang melekat pada otak menyusut atau menjadi rata. Hal ini pun membuat area kelenjar pituitari atau sella tursika terlihat kosong, sehingga dinamakan sella kosong. Lantas seperti apa Ruben menceritakan penyakit yang dideritanya tersebut? Dan benarkah keganasan penyakit ini membuat Ruben pasrah dan meminta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkannya? Jadi gue tidak mau ngebebanin banyak orang, gue tidak mau ngebebanin banyak pikiran orang lain gitu. Nama penyakit lo itu ada empty sella syndrome. Ya. Gue sempat browsing, ya. Itu tuh penyakit yang sangat langka. Kalau gue kena ke otak kan. Kemarin Singapura ngapain? Gitu, ke spesialis darah. Kenapa dengan darahnya? Jadi ya kenapa darahnya terus berkurang. Tiap hari gue selalu gini, besok apalagi cerita untuk gue. Ben, di pikiran lu tuh lu ya, tahu kan gue mau nanya apa? Iya. Gue selalu ngelakuin hidup gue, ya gue happy life aja. Gue happy hidup gue aja gitu. Terus gue udah gak nyampe hitungan 10 deh. Ya udahlah, pikiran gue udah gue sepasrah itu. Cuman gue pada saat itu gue cuman Tuhan.
Terungkapnya penyakit yang diderita Ruben menjawab rasa penasaran yang selama ini bergelayut dalam benak suami Sarwenda ini. Ya, sempat mengalami drop pada akhir Juni lalu dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif selama 3 hari. Kejadian tentu tak akan kembali terulang pasca penyakit tersebut sudah diketahui, di mana kini ia sedang mendapatkan perawatan intensif yang dilakukan di Singapura. Lantas, benarkah gejala yang dirasakan Ruben sebelumnya karena penyakit empty sella syndrome yang dideritanya tersebut? Dan benarkah pula kegiatan Ruben di dunia keartisan yang kental akan kejar-kejaran waktu hingga melupakan istirahat turut menyumbang peranan penting dalam berkembangnya penyakit yang kini menghuni tubuhnya? Masuk yang kedua juga ada jarak jamnya. Itu kan kalau aku nerimanya itu sakit kan. Karena ya memang HB-nya 4. Dan menurut dokter, kok lu bisa sih masih bisa berdiri? Lah gue masih jorok-jorokan di acara TV. Masih bercanda-canda waktu itu pas lagi sama Denny Cagur sama Po Alpa. Bintang tamunya gue inget banget Indra Bruggman. Jadi ya gue nggak ada rasa apa ya gitu. Nah dinyatakan kritis itu di siang hari. Lagi meeting. Nah terus saya bilang saya nggak bisa ninggalin pekerjaan saya ya. Kita setiap bawain acara kan pasti nggak boleh tuan rumah itu hilang semua gitu. Jadi harus ada yang jaga, seperti yang saya bawain acara di siang hari talkshow juga gitu kan. Jadi gimana ya ini kalau gue mendadak yang kayak gini. Saya tuh nggak tega meninggalkan pekerjaan saya. Dan itu posisinya udah jam 4 sore dan saya harus live jam 6:30. Lu mau nyari siapa? Bintang tamu gitu. Jadi saya penggantinya gitu. Jadi saya nggak kuat kok. Emang nggak ada rasanya. Saya video call sama dokter disuruh begini tangan gini, nggak ada goyang, nggak ada apa gitu. Dia juga aneh, udah intinya ke sini aja dulu gitu. Kesana kan harusnya cuma transfusi, lo boleh pulang katanya. Sampai sana saya langsung dimasukin langsung masuk ICU. Ya dia bilang ya memang lo harus fokus karena nih lihat ya, saya baru sadar ternyata kemarin tuh jari tangan saya itu nggak ada darahnya. Nah, ini mah udah ada darahnya, udah merah, udah ada ini. Kemarin tuh putih semua. Lah kan gue nggak ngehin ya. Maksudnya emangnya lu bangun tidur lu giniin darah lu kan nggak pernah. Jadi maksud gue gini, ini saya nggak pernah terjadi dalam hidup saya. Iya betul. Jadi tubuh manusia sendiri itu punya ketahanan fisik yang memang ada batasnya. Itu bukan tidak terbatas. Kita itu jelas ada batasnya. Nah oleh karena itu agar diri kita tetap sehat itu ada hal-hal yang kita tidak bisa lalui si batas itu gitu. Contoh waktu istirahat itu yang dibutuhkan tubuh tetap 6-7 jam untuk tidur dalam. Lalu olahraga yang rutin itu juga tetap diperlukan oleh tubuh kita agar terus maintenance kesehatannya baik. Lalu nutrisi yang cukup itu juga penting banget buat tubuh kita agar terus sehat. Jadi 3 kaki itu krusial. Tidur yang cukup, nutrisi yang cukup, dan olahraga yang cukup. Di sisi lain, dukungan kepada Ruben pun terus mengalir dari berbagai pihak. Mulai dari rekan-rekan hingga istrinya Sarwenda yang menyempatkan waktunya untuk menjemput Ruben langsung di bandara. Dan seperti apa momen romantis Sarwenda saat menjemput Ruben? Lalu, seperti apa momen Ruben yang kembali beraktivitas pasca kepulangannya ke Indonesia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Ya, Ruben Onsu yang belak-belakan terkait penyakit yang dideritanya selama ini menjawab rasa penasaran publik akan penyakit yang selama ini dideritanya. Pasca pengakuan tersebut,
Dukungan penuh pun mengalir kepada Ruben. Seperti terlihat dalam wawancara tersebut, Ruben mendapatkan pelukan dari Irfan Hakim dan juga beberapa kru. Dukungan yang sama juga terlihat diberikan Sarwenda yang mengajak serta buah hatinya Betran Peto, Thalia dan juga Tania Putri Onsu untuk menjemput sang suami di bandara. Lantas apa alasan dibalik Ruben memilih Singapura untuk pengobatan penyakitnya? Dan benarkah banyaknya treatment yang harus dijalani membuat Ruben kerap bosan dengan pengobatan yang harus dilakoninya tersebut? Karena ada salah satu dokter spesialis yang aku harus temui di sana. Di kondisi kami yang sekarang ini ya memang harus diakuin, saya harus mencari harus mengalihkan untuk tidak terus kepikiran yang akhirnya yang tadinya si obat bisa berkembang dengan bagus ya, karena saya imunnya terus turun jadinya nggak bagus. Bahkan kemarin ini kan Wenda juga habis mengumpulkan data-data juga untuk berkas-berkas, dimana kan ada bagian kepala, darah, itu kan beda-beda tuh bagiannya. Jadi kadang-kadang kita kayak ngasih nafas buat badan kita sendiri dulu, terlalu deh lusa deh buat pemeriksaan ininya gitu. Karena sejujurnya aku ada pernah di taraf yang bosen banget gitu ngelihatnya dulu, udah sampai Kayak sebel gitu lihat jarum gitu ya. sebel banget, apalagi misi mau ngambil darah. Jadi biarkan saya beraktivitas ya, saya bertemu dengan teman-teman itu buat saya lebih rileks. Saya bertemu dengan teman-teman jauh lebih tenang gitu ya. Makanya saya bilang sama istri saya ya, saya akan jalani apa yang saya buat saya happy. Dan dia juga harus, saya bilang harus singkirkan yang membuat menjadi beban pikirannya dia gitu. Karena dia lagi berjuang dengan dirinya juga, saya lagi berjuang. Tapi kalau kita lagi sama-sama yang gini, dia lagi nyari senang dirinya ya, saya lagi nyari senang dengan diri saya sendiri. Kalau beban enggak, karena selama saya bisa melakukan aktivitas itu semua nggak akan jadi beban buat saya. Tapi yang harus saya pikirkan itu adalah kalau seandainya saya terus terpuruk ya, terus saya memikirkan hal yang buat saya malah bikin saya jatuh sakit, akhirnya itu membuat jadi beban gitu. Karena ya istri dan anak menjadi prioritas utama buat saya. Di sisi lain, penyakit yang terbilang langka yang diderita oleh Ruben hingga pengobatan terbaik yang diambil Ruben di Singapura tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pasca kepulangannya, Ruben pun terlihat mulai kembali kepada rutinitasnya. Seperti halnya memandu acara yang sebelumnya ditinggalkannya. Hingga ia pun terlihat mengantarkan sang buah hati, Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu untuk bersekolah. Dan seperti inilah pesan yang diberikan Ruben Onsu kepada putra-putrinya pasca pengobatan di Singapura kemarin. Jadi bukannya kita juga memforsir, kenapa sih harus kerja banget gitu. Iya, nggak muluk-muluk juga, emang sakit kan butuh biaya juga ya, gitu. Walaupun kata orang ada asuransi, ada apa, tapi kan tetap kemana kan butuh biaya gitu. Tapi ya itu salah satu yang membuat kita juga bisa lebih semangat untuk melewati hari-hari semuanya gitu. Jadi ya biar imun bagus. Untuk Onyo, Tania, terima kasih sudah menjadi anak ayah dan juga bunda yang terima kasih sudah menjadi anak ayah bunda yang baik, pintar, dan terima kasih sudah selalu memberikan penghiburan untuk ayah bunda. Onyo, khususnya sebagai anak laki-laki, harus lebih kuat ya. Jadi ayah mengajarkan banyak untuk Onyo menjadi laki-laki yang kuat. Jadi ketika kita jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Selama kita mau ada usaha pasti ada jalannya. Thalia, Tania, terima kasih. Terutama Thalia, karena dulu Thalia hanya sendiri. Tiba-tiba kami mengambil keputusan
ada Onyo dalam kehidupan kami dan lahir Tania, cintanya langsung terbagi 3. Tapi Thalia sampai sekarang masih terus memberikan cintanya untuk kakak dan adiknya yang tiada henti. Manja dengan kakaknya, selalu memanjakan adiknya. Itu buat saya salah satu sifat Thalia yang membuat saya bisa menangis. Di sisi lain, Sarwenda yang juga menderita penyakit serius tidak mau membatasi aktivitasnya, terlebih sebagai seorang ibu. Lantas, apa sebenarnya penyakit yang diderita oleh Sarwenda? Dan benarkah pula penyakit tersebut yang sering menyerang bagian kepalanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, serupa seperti Ruben yang baru saja diketahui menderita penyakit empty sella syndrome yang mempengaruhi bagian otaknya, sang istri Sarwenda juga diketahui menderita penyakit langka yang kerap menimbulkan rasa pusing yang tidak berhenti di kepalanya hingga berhari-hari. Meski begitu, Sarwenda mengaku penyakit tersebut tidak mau dijadikan alasan baginya untuk tidak mengurus beberapa kegiatan. Seperti halnya mengurus 2 buah hatinya atau mengurus kegiatan rumah. Seperti yang diunggah Sarwenda melalui akun sosial medianya berikut ini. Kalau aku sih yang pastinya migran sih. Jadi kayak bener-bener pusing yang nggak berhenti-berhenti terus-terusan gitu. Yang walaupun kita tidur kita tetap pusing gitu. Itu yang, dan itu berhari-hari nggak hilang sedikit pun gitu. Jadi kayak mungkin ada, kalau kita kerja ada breaknya dikit ya, ada istirahat makan, ini nggak ada istirahat ya gitu. Jadi ya itu yang membuat mengganggu, akhirnya ngecek dan ternyata baru ketahuan gitu. Tapi ya ini kan sebenarnya lagi mencari solusi. Jadi ya kenapa akhirnya kita bolak-balik ya, karena kadang yang dicek ini dulu, habis itu kan tunggu hasilnya juga, ya kita keluar dulu, terus nanti harus masuk lagi misalnya gitu. Jadi ya daripada kita terus-terusan di rumah sakit, apalagi orang yang sering beraktivitas kan nggak mungkin ya, malah takutnya stres di situ kelamaan gitu. Tapi kata dokternya aman, keluar dulu Bu, boleh. Yang penting kan cue dari dokter. Kalau dokter bilang aman ya kita juga aman. Ya, rasa sakit yang dirasakan Ruben Onsu dan sang istri Sarwenda tentu acap kali dirasakannya dalam waktu tertentu. Meski begitu, menurut Ruben, Sarwenda punya siasat jitu yang kerap dilakukannya, yakni dengan mengalihkan rasa sakit yang dirasakan oleh mereka dengan mendekatkan diri kepada keluarga dan juga kepada Tuhan. Saya tetap mengalihkan kepikiran yang saya lagi jalanin aja gitu. Tapi buat semua yang memang mungkin punya kelebihan lain gitu ya, saya juga ya berterima kasih. Minimal kan ada yang kasih tahu, ada yang mengingatkan. Tapi dari sisi yang apa yang saya lakukan, saya ingin mendekatkan diri lagi saya sama Tuhan. Saya lebih banyak berdoa. Ada nggak Ruben Sarwenda drop? Ada. Bahkan ada titik dimana kalau dia lagi ngedrop itu galaunya bisa galaunya sedih gitu ya, karena ya anak-anak masih kecil ya. Terus ini kenapa gini ya, ini kenapa gini ya. Saya bilang ya tahun ini menjadi tahun indah buat saya. Saya dikasih sakit pun saya bilang tetap terima kasih, masih dikasih kesempatan untuk ya bisa berobat, bisa segala hal yang bisa dilakukan. Tapi itu ternyata berpikiran positif dalam hidup itu membuat saya jauh lebih rileks, lebih tenang, lebih yang tidak mudah terbakar isu gitu. Oh ini kayak gini. Oh, karena menurut saya penting untuk gue denger.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.